Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Sahabat Carpe Diem, tanggal 20 Mei 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 788 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan akan hidup yang berpengharapan. Tidak ada dari satupun kita yang tidak berpengharapan. Namun pengharapan kita terkadang dilandaskan pada hal-hal yang fana dan terbatas. Pengharapan kita akan sebuah perubahan, akan sebuah kehidupan, mengingatkan kita adanya penderitaan dalam menanti akan pengharapan itu. Yesus juga menderita untuk menebus dosa kita, dan kita pun dimurnikan. Penyakit kita lah yang ditanggung Tuhan, dan itulah yang disuarakan oleh firman Tuhan. Dengan keberanian, Paulus ingin mengajarkan kepada kita tentang Injil yang disampaikan kepada jemaat Korintus. Ada beberapa sikap yang patut kita teladani, yang menjadi kekuatan iman kita dalam menghadapi kehidupan dan memancarkan kemuliaan Allah, yakni berani menghadapi tantangan dan penderitaan. Penderitaan bukan hanya dinikmati, bukan hanya untuk diperhadapkan dengan diri kita, tapi kita juga harus mampu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ada sikap rendah hati dalam penderitaan itu yang perlu kita akui, di mana kemampuan kita dalam melayani adalah karena kuasa Allah yang bekerja dalam roh. Selubung yang menutupi, yaitu sifat-sifat manusia lama, ditinggalkan dan hidup baru dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap setia dan menjadi saksi Kristus untuk memancarkan kemuliaan adalah hidup yang berani. Sikap hidup ini dilayani, dikerjakan oleh kita. Hal inilah yang menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita tinggal dalam Allah, Allah lah yang memiliki arah kepada kita untuk bertahan dalam penderitaan itu. Dan Allah juga yang menginginkan kita untuk berani menghadapi tantangan, baik dari kejahatan-kejahatan yang direncanakan oleh orang-orang dalam kehidupan, dan mungkin juga dalam keinginannya untuk berkuasa dan memanfaatkan kuasa dengan cara yang tidak baik. Saya mengajakmu, Amang Inang yang terkasih, penderitaan dan pengorbanan Kristuslah itulah kebenaran hakiki yang harus
kita wujudkan untuk kemuliaan Allah. Sepanjang hidup dan pelayanan Yesus di dunia, dilaluinya dengan kesengsaraan dan penderitaan. Paulus pun menginginkan kita menjadikan firman Tuhan menjadi cerminan untuk memancarkan kemuliaan Allah. Setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi, teruslah berjuang untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Walau pada satu sisi kita jatuh bangun, bangunlah dan tataplah kemuliaan Allah menjadi kemuliaan kita dan kehidupan kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang meneguhkan kami bahwa ada kebenaran yang hidup, bahwa kemuliaan Allah harus dinyatakan. Iblis sudah kalah, namun iblis memakai setiap orang untuk menunjukkan kekuasaannya. Biarlah kami tidak jatuh Tuhan hanya dalam penderitaan itu, dan tidak jatuh dalam kesengsaraan yang hanya dapat memperburuk kehidupan kami. Tapi kami berpengharapan untuk melakukan terbaik bagi Tuhan. Sampai akhirnya kami akan melihat kuasa Tuhan selalu menang dalam kehidupan kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.